Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan para penonton yang akan menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi di hari yang insya Allah diberkati oleh Allah. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah tafsir dan hadis yang berjudul tentang jual beli. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fahad Al-Haris sebagai moderator sekaligus pemateri, kemudian ada Ninda sebagai pemateri, kemudian ada Sonia sebagai pemateri, dan yang terakhir yaitu Sekar sebagai pemateri. Adapun rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara yang insya Allah diberkahi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, acara yang kedua yakni sesi penyampaian materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Ninda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Fahad selaku moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sebuah materi. Pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata al-bai' yang artinya menjual. Jadi, menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sedang menurut istilah, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hal dari yang satu pada yang lain atas dasar saling merelakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jadi, pada intinya, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya. Dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Cukup. Baik, terima kasih pada Saudari Ninda yang telah menyampaikan materi. Insya Allah, apa yang kita dengar akan menjadi sebuah pahala. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Sekar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu rukun dan syarat jual beli. Jadi, jumhur ulama itu membagi rukun jual beli itu menjadi 4, yaitu yang pertama orang yang berakad, kemudian yang kedua itu sigat, kemudian yang ketiga itu ada barang yang dibeli, kemudian yang keempat itu ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian jumhur ulama itu juga menjelaskan bahwa syarat jual beli yang sesuai dengan 4 rukun jual beli yang telah disebutkan di atas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu syarat orang yang berakad. Jadi orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat seperti berakal, dan orang yang melakukan transaksi tersebut itu adalah orang yang berbeda. Jadi maksudnya itu seseorang itu tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua itu syarat terkait dengan ijab dan qabul. Ulama fikih itu menjelaskan bahwa syarat dari ijab dan qabul itu adalah orang yang mengucapkan itu harus akil balik dan berakal. Kemudian qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya itu ketika penjual mengatakan saya jual mobil ini dengan harga 100 juta rupiah, maka pembeli itu harus menjawab saya beli dengan harga 100 juta rupiah. Kemudian ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah. Jadi kedua belah pihak itu harus hadir pada waktu yang bersamaan ketika melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga itu syarat yang diperjualbelikan.
Yang pertama itu barang yang dijualkan itu harus bermanfaat. Jadi tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram dan dilarang seperti khamar dan bangkai karena itu tidak bermanfaat bagi manusia. Kemudian milik seseorang, misalnya maksudnya itu adalah barang yang belum milik seseorang itu tidak boleh menjadi objek jual beli. Itu seperti menjual ikan yang masih dalam laut dan emas yang masih di dalam tanah. Kemudian dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati. Kemudian yang keempat itu syarat nilai tukar atau harga barang. Jadi syaratnya itu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak itu harus jelas jumlahnya. Kemudian dapat diserahkan saat transaksi, walaupun secara hukum itu seperti pembayaran dengan cek ataupun dengan kartu kredit, maka jika barang itu dibayar kemudian, maka pembayarannya itu harus jelas. Kemudian jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara barter itu, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan syarak seperti khamar dan babi. Cukup. Baik, terima kasih kepada Saudari Sekar atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sonia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, yang selanjutnya yaitu ayat dan hadis jual beli yang diperbolehkan. Yang pertama ada jual beli yang dilakukan sesama ridho dan saling rela. Kenapa demikian? Karena ketika ada satu belah pihak di antara penjual dan pembeli tidak saling rela dan saling ridho, maka jual beli yang demikian tidak diperbolehkan. Yang kedua, orang yang jual beli bukan milik orang lain, dan maksud di sini adalah barang yang didagang, barang yang diperjualbelikan itu sepenuhnya milik penjual, bukan milik orang lain. Yang ketiga, transaksi jual beli dilakukan secara jujur. Karena kejujuran itu akan mendatangkan rezeki, dan ketika kejujuran itu hilang, rugi yang akan kita dapatkan. Yang terakhir yaitu transaksi jual beli barang halal. Untuk transaksi jual beli barang halal seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Objek jual beli dapat diserah terimakan. Nah, barang seperti sabda Rasulullah SAW, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga tidak sah menjual barang yang terbang di udara, hasil sawah yang belum dipanen, dan lain-lain. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti yang diharamkan karena mengandung spekulasi atau judi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dari yang telah dipaparkan di atas sangat jelas bahwasannya jual beli yang diperbolehkan itu akan mendatangkan banyak manfaat baik secara pribadi maupun kemaslahatan untuk semuanya. Mungkin cukup, bisa dilanjut. Baik, terima kasih kepada Saudari Sonia atas penyampaiannya. Kemudian setelah ini saya sendiri sebagai moderator yang akan menyampaikan materi terakhir.
yaitu terkait ayat dan hadis jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu ada transaksi jual beli yang menjauhkan dari ibadah. Transaksi jual beli yang dilakukan hendaklah tidak melupakan kewajiban manusia untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dari maksud yang pertama ini, Allah menghalalkan segala apapun dalam bentuk jual beli yang telah ditentukan dalam agama Islam. Akan tetapi dengan dihalalkannya segala jual beli ini tidak mengharuskan atau Allah mewajibkan kepada setiap hambanya untuk tidak lalai kepada Allah. Karena dalam surah Al-Jumu'ah itu ketika azan Jumat dikumandangkan, maka tinggalkanlah toko-toko kalian dan tutuplah semua. Maka datanglah kepada seruan Allah atau panggilan Allah. Kemudian selanjutnya itu transaksi jual beli barang yang haram. Transaksi jual beli barang yang dilarang menurut syariat Islam adalah jual beli barang yang diharamkan seperti jual beli minuman keras, narkoba, barang hasil pencurian, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dalam penjelasan yang kali ini, yaitu transaksi jual beli haram. Maksud dari yang nomor 2 ini adalah segala sesuatu transaksi jual beli itu dihalalkan oleh Allah jika tidak melanggar syariat Islam. Akan tetapi jika kita melakukan transaksi jual beli yaitu barang yang diharamkan oleh Allah seperti khamar, narkoba, daging babi, dan segala jenis pencurian, itu adalah suatu perbuatan yang zalim. Maka di situ kita akan mendapatkan suatu perbuatan dosa yang cukup besar. Oleh karena itu Allah menyerukan kepada setiap hambanya untuk tidak menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Karena dengan penjualan barang-barang tersebut, kita sebagai manusia akan mendapatkan hasil yang tidak akan diberkahi oleh Allah atau diharamkan pula hasilnya. Kemudian nomor 3, transaksi jual beli harta riba. Rasulullah SAW bersabda, melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan 2 saksinya. Dan beliau bersabda, mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Islam melarang transaksi jual beli harta riba. Dalam konsep transaksi jual beli harta riba ini memang sudah jelas dalam agama Islam dilarang dengan adanya transaksi jual beli riba. Karena segala hal yang bersangkut paut dengan riba, entah itu yang melakukan, yang meminjamkan, dan segala sesuatu yang telah membantu untuk melakukan perbuatan riba, itu mereka akan mendapatkan sebuah dosa yang sangat besar. Mereka itu sama yang seperti dikatakan oleh Rasulullah, karena mereka itu sama-sama mendapatkan dosa riba. Oleh karena itu, transaksi jual beli riba itu diharamkan oleh agama Islam. Kemudian transaksi jual beli hasad. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melarang jual beli hasad, jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual, dan jual beli goror. Transaksi jual beli hasad dilarang karena jual beli dengan kerikil yang dilempar untuk menentukan barang. Hal ini akan membuat pembeli tidak bisa memilih barang yang sesuai keinginan dan kualitas barangnya, sehingga ada salah satu pihak atau pembeli yang dirugikan dalam transaksi jual beli ini. Jadi dari segala penyampaian yang kita lakukan, dari mulai pengertian, macam-macam, dan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli, ini kita bisa kesimpulan bahwa bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma Islam yang ada dan norma-norma hukum Islam, mereka itu akan mendapatkan berbagai hikmah, diantaranya yaitu bahwa jual beli bisnis dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong-menolong terhadap sesama, akan menunjukkan berbagai pahala. Yang kedua, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang akan dimakan untuk dirinya maupun keluarganya. Yang ketiga, yaitu bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran, dan pemerasan kepada orang lain.
Dan yang terakhir yaitu berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, yaitu dan memberikan pelayanan yang memuaskan sebagaimana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan dengan sesama manusia. Maka dari itu agama Islam dalam hal jual beli ini sangat menekankan kepada para pelaku penjual maupun pembeli itu untuk menekankan kejujuran. Dan agama Islam dalam hal jual beli menjadi penyempurna perdagangan antar sesama manusia untuk saling melengkapi kebutuhannya. Baik, mungkin cukup sekian dari penyampaian kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dari kami maupun berempat. Kami minta keridoannya karena segala sesuatu yang buruk datangnya dari syaitan dan segala kelebihan datangnya dari Allah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.